Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan kami tentu di Nilas Luhur. Masih dengan kami ada Mas Tuying, ada Bro Tommy, dan juga ini ada Mas Habib. Kita berempat di tempat yang udah lama kita nggak kesini. Iya. Ini Ranggon ya, Ranggon yang dulu ketawa kali kita ngetek ke sini. Masih ada misterinya di sini. Masih ya, alhamdulillah ya. Wah, alhamdulillah Mas Tuying. Ya jadi ada kenangannya gitu. Kita masih sesi bebas karena memang di luar masih intens hujan pagi sore begitu ya Mas Tommy. Tapi kita memang udah ada cadangan, tapi tinggal di tag nanti ya Mas Tommy untuk masalah makam. Malam ini kita akan tetap ngobrol bebas dan dirasa sangat penting dalam kehidupan manusia tentu. Ya kita kan mesti ngomongin kehidupan manusia Mas Tuying. Memulai kehidupan yang ya dalam memulai kehidupan manusia kan tentu dari awalnya kita ada kelahiran, tentu bertumbuh, dan kemudian ada jenjang namanya pernikahan. Itu sebuah masa atau sebuah posisi yang demikian penting tentunya buat kita semua. Sekali seumur hidup gitu ya. Dan dibilang katanya saat itu wis kata orang Jawa ini malaikat itu turun semua gitu kan menyaksikan posisi itu dan sangat penting. Sementara pada kenyataannya ada mitos-mitos yang ada di sekeliling pernikahan tersebut, khususnya di masyarakat kita. Nah, mitos-mitosnya semacam apa kita akan coba kita bedah di sini. Nanti penjelasannya seperti apa, ada Mas Tuying, ada Bro Tommy seperti biasa yang nanti kita akan coba tanya-tanya gitulah. Mas Tuying, mitos-mitosnya biasanya apa kalau pernikahan Mas Tuying? Mitosnya banyak. Banyak ya. Banyak. Yang umum biasanya jadi masalah. Itu kan namanya pernikahan tentu kan hubungannya ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Itu biasanya kan ada hari, terus yang lain tadi masalah itu ya Mas, masalah anak pertama nanti ketemu sama anak pertama bungsu begitu ya, sulung ketemu bungsu, bungsu ketemu sulung, nanti jadinya seperti apa kayak gitu ya. Umumnya anak pertama dengan anak pertama itu biasanya dilarang ya. Biasanya ya, ada yang karena berwatak mungkin keras semua, agak tabuh begitu ya. Ya punya power masing-masing. Iya, kalau misalnya anak pertama dengan anak pertama umumnya itu bukan dilarang, tapi banyak dihindari begitu. Karena memang anak pertama biasanya ngomong, dia juga punya tanggung jawab, biasanya dia juga apa namanya leadership juga, iya ada ketegasan, sama-sama tegas, sama-sama kekeh, sama-sama pengganti orang tua. Iya, itu biasanya itu enggak inilah. Kita menghindari yang itu, banyak yang seperti itu. Terus yang keduanya lagi, kalau bagus katanya anak sulung ketemu anak bungsu. Nah ini penjelasan seperti apa Mas, atau sebaliknya begitu? Ya pengayom ya. Yang bungsu ya kita sama aja, didik anak kecil. Bermula dari apa didikan kita sama anak yang bungsu, jangan ditekan. Betul. Biarkan mengalir sampai dia menemukan ritmenya sendiri kan. Itu berarti berlaku bila misalnya anak sulung yang laki-laki atau mempelai perempuannya ya, kedua-duanya ya. Yang lebih tua dia lebih memahami, lebih sadar lah. Betul. Memberi kebebasan tapi ada batas sambil kita mendidik semuanya. Betul. Yang pasti sih semua itu memang tadi kita penalarannya dengan hari-hari yang memang anak pertama itu karakternya begini, kedua kayak gini. Kalau misalnya digabungin dengan keluarga yang lain tentu ya ini seberang ke sini kebanyakan akan mengarahnya ke situ. Makanya itu juga tadi nanti dipengaruhi gimana orangnya lagi ya Mas, nggak mutlak seperti itu. Ini kembali ke diri masing-masing. Kalau masih make pasti kejadian. Sugestinya kayak gitu sih. Sugestinya apalagi dari anak pertama dengan anak ketiga biasanya tidak ada cowok itu dilarang banget. Iya, itu anak satu dan anak ketiga. Anak ketiga itu momok lah. Ada apa di balik itu semua Mas Tuying? Bisa tolong dilihat. Pertentang ini Mas. Maksudnya penjelasannya seperti apa? Kalau ada salah satu itu anaknya itu. Mendengar lebih keras lagi Mas Tuying. Ini Mas, ada yang lebih kekeh loh. Itu maksudnya pertentangan, mau mengalah itu maksudnya kayak gitu. Kalau anak bersama dengan anak yang ketiga. Iya. Mungkin dari simbol ganjil semua. Simbol dari keganjilan tadi ya. Entah itu si cewek atau si cowoknya gitu loh Mas.
Itu tadi yang jenengan lihat itu ada hal semacam itu. Iya. Pertimbangannya begitu ya. Hal yang mendasar lagi, Mas bisa lebih ini lagi. Ya mungkin perbedaan umur. Perbedaan umur ya. Iya, anak pertama dan anak ketiga perbedaan umur. Bisa juga seperti ini sih ya. Kalau misalnya kita nggak nilik masalah seperti tadi, masalah anak keberapa atau keberapa, kadang seumuran aja bisa kurang pas karena memang sama-sama merasa seumuran, pendidikannya juga sekolahnya bareng, apanya bareng, jadi nggak ada yang saling mengalah, bisa seperti itu. Malah ada baiknya kalau ini beda umur, jadi yang tua lebih ngomong, misalnya laki-lakinya lebih tua terus istrinya lebih muda seperti itu. Nah ini ada lagi kenapa ya enggak dari tanggal lahir itu yang harus kita pembahasnya luas banget ya. Itu dari yang weton apa lain, piring sedapur apa segala itu banyak banget. Banyak banget ya. Ya pasti akan kita pembahasan kayak gini pasti akan teman-teman juga larinya pasti akan bahas weton dan lain. Tapi karena ini memang kalau weton Nagadina itu luas panjang banget. Kita mungkin nggak dibahas saat sesi ini ya Mas, tapi akan ke ini masih ramai banget di depan kita jalan. Jadi mumpung terang kita ngetek di sini. Alhamdulillah kita rame-rame juga nggak apa-apa ya, namanya seadanya seperti itu. Jadi ini ada seperti ini Mas, ada yang dinamakan biasanya kita itu orang Jawa khususnya ya nggak boleh nikah itu di bulan Suro. Sebenarnya itu kalau di dulu-dulunya itu ada apa Mas? Dulu-dulunya Ya dulu ada cerita bahwa di malam 1 Suro penguasa pantai selatan mengatakan hajat. Apakah benar? Apakah benar seperti itu Mas? Apakah ada yang lainnya? iya itu ada Mas. Penjelasannya seperti apa Mas? Yang keras Mas Tuying, soal ini di alam lepas ini loh. alam lepas itu. Iya. Jadi gini Mas apa? Dari istilah kata, siapakah yang menikah? Apakah dari lingkup keraton, apa dari keturunan dari penguasa Lord Kidul gitu loh? Apakah emang ada di acara tertentu? Apa itu bukan hanya pernikahan itu loh? Hajat apa yang ada? Bener Mas, ada hajat mau anak pernikahan anaknya itu. Pernikahan anak salah satunya Dewi Lanjar. Salah satunya. Berarti setiap tahun dia menikah. Iya. Dengan siapa? Dengan penguasa yang lain. Dan apa yang terjadi dengan penguasa yang tahun kemarin menikah? Jadi berbudak lagi. Dia berarti menikah dengan bangsa yang kita manusia. Iya. Istilah kata meminta ke dia ya. Benar itu. Kata dari ya maaf pesugihan lah. Iya. Dari pesugihan itu ya. Maksudnya kayak gitu Mas. Apakah saat meninggalnya manusia itu dalam keadaan suatu kecelakaan apa sakit? Kebanyakan sih kecelakaan. Kebanyakan kecelakaan. Kalau sakit aja beberapa orang. Apakah setelah yang meninggal masih anak turunnya masih terikat? Masih. Anak turunnya masih. Dan akan menjadi budak juga. Budak juga. Tanpa si dalam hati si anak nggak mengetahui, si istri nggak mengetahui. Iya. Tetap berimbas ya. Tetap ada imbas dan dampaknya. Ya sampai cuman 7 turunan sih Mas. Iya, nyampe 7 turunan. Tapi kalau anaknya nggak mengetahui, istrinya mengetahui, harusnya tidak ada ya. Seharusnya. Ya dalam dunia gaib kita ada pemutusan. Iya. Rantai. Ya. Cuman itu agak susah. Kalau konsepsi hukum umum di Indonesia yang nggak melakukan ya pasti nggak kena imbas. Tapi dalam sisi gaib justru sebaliknya. Kalau misalnya harus tak terhindar ya harus ada pemutusan, tapi itu cukup sulit. Karena kekayaan itu dimakan bersama. Betul. Kalau pengetahuan sana ya tekan kontak ya kamu dan keluarga Semuanya. Nah, ini kita bahasain ke teman-teman ya Mas Tommy. Tadi ada pertanyaan karena kita ada tadi pernikahan, ada membahas Nagadina, terus masalah jeblok dan lain-lain itu nantilah di sesi kapan kita bisa menyampaikan itu. Yang pasti ini yang ada hubungannya sama
mistik juga ya Mas. Tadi ada pertanyaan kenapa orang-orang umumnya orang Jawa itu jangan menikah di bulan Suro. Nyatanya bisa dilihat secara batin, ini pendapat kami yang kita telisik secara batin ya Mas Tuying, itu memang karena di Kidul ada pernikahan. Itu salah satunya anaknya beliau yaitu Lanjar ya. Itu selalu melakukan pernikahan setiap 1 tahun itu tadi dengan bangsa manusia yang melakukan perjanjian dengan dirinya tentu. Nah, kalau setelah pernikahan kayak tadi, yang tahun kemudian yang telah menikah dengan dia orangnya sudah meninggal ya Mas Tommy ya. Tapi anak keturunannya masih terikat seperti itu. Oke, ini sangat miris sekali tentu. Banyak adat yang di situ. Contohnya kita menikah. Saat kita melewatin sebuah kali, kita pasti membuang sebuah ayam sejodoh apa bebek sejodoh ya. Betul. Iya. Kenapa adat itu ada? Untuk apa kegunaannya? Ya untuk itu Mas, untuk cara orang itu pengganti ya selamat lah itu Mas. Nggak ada gangguan dari makhluk. Itu istilah kata persembahan. Kita istilah kata itu persembahan adab kita. Mungkin kita melewati jembatan itu. Di situ banyak makhluk. Kita minta izin untuk lewat. Kita ada acara penting, mau nggak mau kita ada persembahan ya. Buat penunggu situ lah. Iya, itu walaupun persembahan itu ada dari kita zaman dulu, tetap ada sebab, ada sejarah di situ ya. Pasti ada sejarahnya. Nyatanya ayam ataupun unggas yang dibuang, yang ngambil juga manusia lagi. Manusia. Itu yang penting udah nempel di air. Iya, itu sebagai petanda aja. Sebuah simbol aja. Kita misalnya salam lah. Iya, salam, menghormati sama makhluk bahwa ini mau ada acara penting seperti diomongin di muka. Ini prosesi pernikahan sangat penting. Mas, kalau nggak buang itu yang kesurupan ada. Ada biasanya seperti itu ya. Gambarnya ada. Ya mungkin di era sekarang. Kayak yang di jembatan Kaligung itu pengantin harus turun digendong sampai seberang. Walaupun dia udah buang ayam, tapi tetap gendong loh. Itu iya memang lagi di daerah Tegal. Treknya juga panjang banget. Itu nggak kebayang kalau 100 meter ada ya. Misalnya seorang suaminya itu kurus, yang istrinya badannya gede itu kan. Itu kan lumayan. Yang susah. Ya, simbolis kali gendongannya ini. Tapi ada juga loh kalau yang dari pihak sini selatan cewek ke daerah mana dia harus buka baju, dia pakai sarung doang. Kalau nggak bakal ketemu di tempatnya, walaupun udah selok dia diputar-putar terus. Pernah banyak kejadian kayak gitu. Si pihak cewek istilah kata numpang nikah di pihak cowok ya. Itu banyak. Salah satunya caranya si pengantin dibuka semua biar aroma pengantinnya hilang. Dia pakai baju istilah kata nggak pakai tuas nong lah. Nggak pakai baju apa-apa. Tadi hubungannya kalau misalnya banyak orang yang akhirnya menghindari bulan Suro untuk menikah karena tadi ada pernikahan di pihak tadi ya. Itu apakah kalau misalnya mengadakan pernikahan di bulan itu memang banyak kejadian yang nggak diinginkan atau gimana Mas? Banyak Mas. Biar akibat fatal juga ada. Ada seperti itu. Mas itu di sana nggak mau disaingin rame-ramenya atau apa misalnya, maksudnya seperti itu? Iya. Gitu ya. Jadi kayak gitu juga. Tapi ini sih ya Mas, kalau aku pernah ya baca sedikit, kalau misalnya dari sisi lain kita sebagai muslim di bulan itu kan bulan kesedihan ya. Saat itu ada peristiwa ada peristiwa Karbala waktu itu ya. Kita menghormati sebagai seorang muslim, di situ bulan kesedihan, cucu tercinta Kanjeng Rasul. Di situ tabu sekali kalau kita saat itu rame-rame seneng-seneng gitu. Cucu Kanjeng Nabi dalam kesedihan. Dalam kesedihan dia meninggal saat di bulan itu dengan sangat tragis. Nah, makanya kalau kita tilik secara muslim gitu ya, ini sangat masa gitu ya. Seperti itu kita mengadakan, dan sangat jarang orang sekali di bulan Suro itu mengadakan pernikahan. Tapi kalau di sisi batin, di kita yang lebih lingkupnya regional, nah, orang Jawa ya tadi di sisi mistik memang ada pernikahan tadi ya masa bangsa tadi. Tapi kalau mempercayai pernah ada kejadian pas setelah akhir si cewek nggak bakal ingat sama sekali dia kenal di mana mas suaminya.
Ada Oh itu kejadian ya pernah, jadi pernah cerita ya. itu ya, Iya. sampai akhirnya diceraikan ya. Akhirnya ceraikan 3 bulan Oh itu di bulan Suro juga. kayaknya, kalau nggak salah. Ya kita kembalikan lagi ke teman-teman atau keluarga teman-teman yang mau melaksanakan itu. Tapi kalau saya sendiri ya Mas Duying ya, kita misalnya meniadakan tadi peristiwa goib yang di sini. Tapi kalau niliknya dari sisi Muslim ya nggak mungkin kita mengadakan itu. Meskipun Dari ya, pernikahan juga banyak simbol ya. Kenapa saat orang menikah tetap mandi kembang? ya, Apa fungsinya? mandi kembang Mas Duying. Buka aura sih Mas. Membuka aura Membuka untuk aura. memulai kehidupan yang baru ya. Iya benar. Membuka lembaran baru dengan membersihkan diri ya, membuka aura. Sedangkan kembang unsur-unsurnya kita udah pernah bahas semua ya Iya, Mas Duying. Makanya juga kembang-kembang yang kita udah pernah bahas ya, Iya. untuk membuka aura tersebut. Ya kita pakein celana mandi kembang cuma 2 kali saat menikah dan meninggal. Betul. Tapi ada ritual di Jawa yang kadang kita mau pengisian juga mandi kembang ya. Iya. Ya, Itu yang berat ya. pengisian. Ya tergantung balik ke diri masing-masing lah, mau nggak gitu kan. Iya. Yang pasti ragam semacam itu banyak sekali sih Mas, untuk hal apa aja. Pernah Mandi kembang. Pernah waktu belum ngerti. Waktu apa belum yang ngerti. dirasakan saat mandi kembang tengah malam? Ya dingin, Dingin. tengah malam ya dingin Pak. Kakinya kerokan. Tapi kalau suruh makan kembang belum pernah kayaknya. Ya itu tadi sekilas ya. Yang pasti pernikahan memang setiap orang bakal menjalani itu. Iya. Dan sebagai kita ya untuk melanjutkan keturunan ya harus menikah dulu, menikah. ya kan. Itu udah lazim dialami setiap manusia. Apalagi kita berdiri di lingkungan yang nggak lepas dari adat, yang nggak lepas dari keseharian kita yang seperti ini, ya tetap harus menikah. Tapi walaupun di era sekarang yang katanya udah modern, tetap masih dipakai semacam itu. Dan ada 1-2 yang melanggar, tapi memang bukan karena pikirannya aku nggak percaya itu, ini situasional gitu, aku harus menikah saat ini karena hal tertentu. Ya kalau misalnya nggak mempercayai nggak terjadi apa-apa. Tapi karena memang biasanya nantangin itu yang kadang-kadang kata siapa itu yang Kadang orang tua juga udah ngomongin gitu kan. itu yang biasa. Dia langgeng pas dalam sisi perjalanan hidup gitu. Dalam pernikahan pas dia collab di sisi dohir, pasti orang tua kamu dilarang kita mati, jadinya susah. Iya. Ya berarti kan itu perjalanan hidup rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Kalau kita lagi naik kita mau sendiri, kalau kita turun saling bergandengan tangan, saling menguatkan. Tapi kan dalam menguatkan itu ada pihak luar yang ngomongin, kadang orang tua kamu kan dilarang suruh menikah sama dia, ntar itu kamu susah ini itu ya kan. Lama-lama dari pihak cewek apa cowok kepengaruh, iya ya jadi ribut, akhirnya pisah. Tapi kalau saling menguatkan dari awal perjanjian kita akhir gitu, saling menggenggam tangan, ya saat naik kita saling bersyukur, saat turun saling bergenggam erat. Iya. Kalau menolong Iya, lah. saling mengangkat lah. Ya itu tadi yang disampaikan Mas Tommy, kaitannya seperti ini Mas Habib, ini dengan menyimak tentunya. Jadi kalau misalnya kita orang tua masih megangin adat, entah itu nanti ada istilah jeblok dan lain-lain, tapi pihak yang melangsungkan pernikahan, aku nggak mau pakai itu, nggak percaya. Orang tua mempelai pria nggak percaya juga, wis pokoknya nikah. Tapi orang mempelai yang cewek itu mempercayai. Ya pasti. Nah dalam perjalanannya dilalai ada permasalahan ini itu pasti yang Pasti cewek ekonomi yang itu, dihajar. iya orang Banyakan tua, itu sih. kan aku udah bilang gini gitu, pasti gitu. Yang paling sakit kadang dia kan istilah pembawa sial udah dibilangin. Nah, Lama-lama iya. juga kan Makanya salah satu suami istrinya tuh pengaruh. jadi dikembalikan lagi, yang terpenting yang menjalani pernikahan itu sendiri. Kira itu Komitmen enggak? ada komitmen, ada ilmu untuk menjalani pernikahan. Orang kan kalau misalnya pacaran biasanya yang baik-baik ya Mas Tuying yang Mesra dilihatin. banget lah.
Ya 100% oke. Iya. Tidak ada nikah lah. Sama lagi Makanya mas. kehidupan dunia yang sejatinya ya setelah pernikahan itu menjalaninya. Kalau orang kan mikirinya mau preweddingnya apa, konsepnya pernikahan apa, tapi setelahnya nggak dipikirin. Nah itu ketika Kebanyakan itu sih mas. kalau misalnya ya taruhlah dua-dua keluarga masih megangin itu, tapi yang menjalani aku yakin dengan ini aku nggak bakalan apa-apa, terus dijalani dengan ilmu baik-baik. Tadi Mas Tommy menyampaikan kalau lagi di atas nggak lupa, lagi di bawah bergandengan tangan langgeng, ya akhirnya nggak terjadi apa-apa. Yang direstui juga bisa pecah. Nah itu Apalagi yang enggak. Yang tentang adat juga ada yang pecah, ada yang langgeng. Ya kembali ke diri masing-masing aja. iya, jadi Komitmen kita dari awal. semua adat, semua tadi mitos memang ada awal mulanya. Namun yang terpenting itu sendiri yang menjalani ya Mas Tommy. Iya. Pernikahan bukan hal yang mudah, tentu harus semua dimiliki ilmu dan lain-lain untuk mendukung itu semua. Baik, ngomong-ngomong mau menikahnya kapan Mas Tommy? Ada calonnya apa enggak? Insya Allah ada. Aduh, jadi promosi ya Mas Tommy. Oke, ini kiranya cukup ya pembahasan kita itu sekelumit tentang masalah pernikahan, dan ada tadi yang disampaikan tentang hari suro ya, nggak menikah. Semoga apa yang kita sampaikan ada nilai baiknya dan bermanfaat untuk kita semua di sini dan kawan-kawan di rumah. Semua yang baik tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala datangnya, dan bila mana ada penyampaian, ada kekurangan dari kita semua ini, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo komen tentu. Terima kasih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kita selalu dalam keadaan baik dan dapat kebaikan dari yang paling baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.